إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أربع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Sahibul Wilayah Bapak RT Ejal, alhamdulillah malam ini hadir. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Balas perjuangan mereka, beliau bersama keluarganya dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Kami hormati Sahibul Hajah. Alhamdulillah malam ini berkesempatan untuk mengadakan majlis taklim. Semoga berkah majlisnya selalu mengalir untuk keluarga dan para jemaah hafiznya semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga termasuk dan ahli ilmi wa tuqa wal amal, menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah minggu keempat, adalah minggu untuk mengenal tentang fikih, untuk memahami syariat, untuk memahami ibadah kita kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita tentang agama. InsyaAllah yang hadir pada malam hari ini, yang cinta kepada majlis Al-Kahfi ini, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Sudah sampai kita tentang pasal, kalau yang bulan-bulan kemarin kita sudah mempelajari tentang waktu-waktu sholat. Sekarang sampai kepada faslun tentang keharaman melaksanakan sholat. Ternyata ada Pak, sholat itu yang tidak diperkenankan dilaksanakan pada waktu-waktu itu. Kalau kita laksanakan, bukan pahala yang kita dapat, tapi potensi dosa di dalamnya. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Tukhramus salatu, diharamkan sholat. Allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Sholat itu diharamkan dilaksanakan tidak, jadi pada sesuatu yang tidak mempunyai sabab yang didahulukan, yang terdahulukan sababnya, dan juga bukan pula kepada sabab muqarin. Muqarin itu sabab yang membarenginya. Jadi kalau di dalam kitab lain, ilmu yang kita bahas ini ilmu tentang sholat yang tidak diperkenankan, sholat yang tidak diperkenankan di pada waktu-waktu itu. Kalau di sini diharapkan, tapi kalau kita di dalam kitab Fathul Qarib itu dimakruhkan. Makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu tidak ada potensi dosa, cuma hanya ketika melaksanakan
kita tidak disukai. Tapi kalau makruh tahrim, kita tidak disukai melakukan itu, artinya tidak ada potensi dosa kalau makruh itu. Tapi kalau makruh tahrim, ada potensi tidak disenangi dan potensi dosa. Artinya kan panjenengan itu kan minum berdiri, itu kan tidak dosa, Pak, cuma tidak disenangi oleh agama. Nah, ada makruh tahrim, makruh yang kemudian ada potensi dosa ketika panjenengan sholat. Kita sholat ini sewajarnya kan ingin mendapatkan pahala, tapi ternyata ada pahala, bukan pahala yang kita dapat, malah ada dosa. Kalau di dalam kitab Safina yang kita baca ini, bukan malah makruh, tapi diharamkan. Tapi tidak pada sholat yang memiliki sabab. Yang memiliki sabab itu ada yang sababnya didahulukan, sabab dulu, baru kemudian dia sholat. Ada yang berbarengan dengan sabab. Ada sabab, ada sholat dulu, kemudian ada sabab. Jadi sabab sholat kita melaksanakan sholat, sabab kita melaksanakan sholat itu ada 3. Ada sababnya dulu, kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, contoh. Jadi kalau yang sabab duluan, contoh jenengan masuk ke masjid dulu, kemudian melaksanakan sholat, namanya tahiyatul masjid. Kalau jenengan nggak masuk ke masjid kan nggak sholat tahiyat, Pak. Jadi sebab jenengan masuk ke masjid sehingga panjenengan bisa melaksanakan sholat. Namanya tahiyatul. Jadi sebabnya duluan, masuk dulu baru sholat. Ada yang bersamaan dengan sebabnya, gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana, kemudian kita selagi dia gerhana kita melaksanakan sholat. Jadi sebab dengan sholatnya bersamaan. Nah, ketika gerhana matahari bersamaan dengan waktu-waktu yang akan kita bahas ini tidak akan haram. Nah, yang haram itu adalah sholat yang tidak memiliki sabab. Sholatnya adalah sholat mutlak. Ya tiba-tiba jenengan sholat, ya. Atau memiliki sabab, tapi sababnya belakangan. Contoh, sholat istikharah. Ya kan? Sholat dulu ingin mencari kebaikan, sabab yang akan datang. Pengen nikah, sholat dulu apa nikah dulu? Sholat dulu, padahal tujuan dari sholat ingin sabab panjenengan mau nikah. Ya, mau beli rumah, baik enggak rumah saya nih? Baik enggak saya tinggal dengan RT 12 nih? Sholat dulu. Jadi sabab jenengan mau pindah ke sini, padahal belum pindah. Sebelum pindah dia sudah melaksanakan sholat. Kalau yang sebabnya belakangan, ini juga tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang akan kita pelajari malam hari ini. Cuma yang boleh, alhamdulillah ya Allah. Lagi kurang enak badan. Dari Jumat pun istirahat. Jadi yang diperbolehkan sholat walaupun bersamaan dengan waktu-waktu yang akan kita bahas sebentar lagi ini adalah waktu sababnya yang didahulukan atau sababnya yang bersamaan. Ini bisa dipahami antara sabab dan sholat. Jadi sholat yang memiliki sabab itu ada 3. Ada kalanya sabab duluan yang ada, atau yang bersamaan dengan sholatnya, atau sholat duluan baru sah. Jadi sababnya terakhir. Yang boleh bersamaan dengan yang boleh melaksanakan di 5 waktu itu adalah sholat yang sebabnya dahulu.
terdahulu, maksudnya dahulu sababnya kemudian atau bersama dengan sabab. Nah, panjenengan masuk Mekah dulu, baru panjenengan melaksanakan sholat dulu apa masuk Mekah dulu? Masuk dulu baru sholat. Itu boleh. Apalagi di Mekah itu cuma kecuali Pak. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah kapanpun walaupun 5 waktu ini tidak ada keharaman. Kalau di tanah suci. Jadi jenengan kalau umroh, kalau haji walaupun 5 waktu ini jenengan boleh melaksanakannya. Baik. Fi khamsati awqatin. Jadi yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang tidak memiliki sabab yang terdahulu dan bersamaan itu ada di dalam 5 waktu. Tapi juga Pak, ini juga waktu faitah, waktu nadar, waktu wajib jenengan tidak masalah. Seumpamanya waktu faitah. Waktu faitah itu kan waktu sholat jenengan duhur, tapi kemudian jenengan tidur. Berarti kan kelewat, bukan waktu ada. Biasanya jenengan kalau sholat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan. Kalau adaan itu berarti melaksanakan pada saat itu. Tapi kalau waktu faitah berarti sholatnya kelewat. Sholat duhur ternyata sholatnya di waktu maghrib. Ini namanya waktu faitah, waktu yang kelewat. Nah kalau mau mengqadha, boleh jenengan sholat walaupun di 5 waktu ini tidak ada keharaman. Tapi kalau tidak ada yang berkaitan dengan ini, haram hukumnya di 5 tempat. Fi khamsati awqatin, di dalam 5 tempat, di 5 waktu. Tempat di dalam waktu, di 5 waktu. Apa saja? Yang pertama adalah tulu'i syamsi. Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a qadra rumhin. Jadi terbit matahari, ketika terbit matahari sehingga naik kira-kira 1 tombak. Jadi matahari terbit Pak, naik sedikit, sekitar 1 tombak ukurannya. Kalau kira-kira dikonversi itu sekitar di Indonesia sekitar jam 6 lewat 25 menit. Jam 6 lewat 25 menit. Baru setelah itu panjenengan sholat duha. Kalau pas terbitnya matahari hingga 1 tombak, panjenengan tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Makanya biasanya kalau di masjid kan ada sholat suruh ya. Itu Pak terjadi perdebatan. Apakah itu sholat duha atau bukan? Malah bukan pas terbitnya yang seharusnya sholat. Naik dulu 1 tombak, sekitar 20 menit atau 25 setelah terbit matahari baru melaksanakan sholat terbitnya matahari. Ada yang biasa, karena memang kita disunahkan Mbak, setelah sholat subuh kita tunggu terbitnya matahari. Tapi pendapat ulama, kalau panjenengan yang madzhab Syafi'i, kalau mau sholat terbitnya matahari bukan pas terbit, matahari naik dulu sampai sekitar 20 menit sampai 25 menit. Baik. Pertama adalah ketika terbitnya matahari. Ketika panjenengan pas terbit matahari sholat, panjenengan hukumnya haram kalau ngikutin kitab ini. Bukan malah pahala yang didapat, tapi adalah potensi dosa haram. Kemudian yang kedua,
adalah wa indal istigha fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazulah. Jadi yang kedua adalah waktu istiwa. Istiwa itu antara berada pas di atas kita matahari itu, Pak. Kalau matahari pas di atas kita itu haram hukumnya sholat. Minimal makruh tanzih, minimal makruh tahrim. Makruh, kalau kalian makruh tapi ada potensi haram. Atau kalau ngikutin kitab yang kita kaji, hukumnya haram, bukan lagi makruh. Kecuali hari Jumat jenengan pas ada di atas itu sholat mutlak, sholat taubat, sholat apa ya, itu tidak haram kalau pas hari Jumat. Kalau hari-hari yang lain mau sholat mutlak, iseng Ustaz saya mau sholat mau perbanyak amal, bukan pahala yang didapat tapi dosa. Sampai kapan? Hatta, kata dalam kitabnya, harta tazulah, hingga tergelincir. Tergelincir itu berarti kalau sudah sedikit saja matahari itu melewati ke arah, berarti bayangan kita ke arah timur, matahari sudah ke arah barat sedikit saja, itu sudah masuk waktu zuhur kan? Itu diperbolehkan melaksanakan sholat. Juga sudah masuk waktunya waktu fadilah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa'idhal isfirari hatta taghrib. Jadi yang ketiga adalah waktu ketika mega kuning sehingga terbenam. Jadi di sore sana itu setelah asar biasanya kan ada mega kuning, Pak. Tidak boleh sholat mutlak. Makanya ketika sampai terbenam matahari, tapi kalau jenengan sholat wajib boleh. Kalau jenengan sholat yang ada sebabnya, gerhana matahari, gerhana apa, boleh. Tapi ya, apa ada pernah gerhana matahari pas sore? Belum. Gak ada. Belum kan? Belum. Gerhana terbenam. Terbenam, hilang sama sekali, bukan lagi tertutupi. Nah. Jadi yang ketiga, waktu mega atau saat kuning-kuning matahari, saat kuning matahari atau mega kekuning-kuningan sampai betul-betul terbenam. Berarti kalau sudah terbenam itu masuk maghrib. Malah sebenarnya Pak, bukan hanya masalah kita sholat, sampai mengubur mayit saja oleh Al-Imam Hasan Al-Baghawi di dalam kitab Al-Masabi, bahwasanya Utsman bin Amir ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan sholat dan mengubur mayit di 3 waktu. Jadi kalau sampean ada telepon ya. Baik, sudah mati. Di dalam kitab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan sholat dan mengubur mayit di 3 waktu. Pertama adalah ketika matahari terbit sampai naik sampai naik 1 tombak yang kita sebutkan tingginya. Artinya dari jam 6 sampai jam 20 atau 25 menit. Itu tidak boleh, Pak. Walaupun buru-buru tidak boleh. Haram hukumnya ketika mengaca kepada ini. Kemudian ketika matahari di tengah langit atau istiwa berada, yang kita bahas tadi, kemudian dikubur.
Tunggu, Pak. Sudah itu panas lagi. Ketika mau dikubur, maaf, jangan dikubur. Tunggu sampai tergelincir dulu matahari. Kemudian ketika matahari hampir terbenam, benar-benar terbenam, mau terbenam, tunggu. Kasihan, Pak, haram, ya. Jadi yang punya tugas untuk mengkuburkan mayit RT 12, 3 waktu itu betul-betul diperhatikan. Pertama kapan? Terbit matahari sampai naik satu, sekitar jam 6 berapa? 20. Sampai 25 ini kalau dikonversi. Jadi sampai jam 7 saja. Tunggu saja, yang sabar saja. Jam setengah 7 sampai lebih. Yang kedua, jam berapa? Di tengah-tengah langit. Tengah-tengah. Istiwa. Istiwa. Pasti ada di atas kita sampai tergelincir. Yang ketiga, Terbenam. saat terbenam, betul-betul terbenam matahari. Hati-hati. Bukan malah mendapatkan ibadah, tapi mendapatkan dosa. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholati subhi, setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat subuh secara ada di masjid yang tidak perlu qadha, apabila telah melaksanakan sholat subuhnya, maka tidak boleh, haram hukumnya melaksanakan sholat setelah Subuh. lagian nggak ada, Pak. Setelah subuh, ba'diyah subuh itu tidak ada. Tapi saya pernah lihat juga ada itu. Karena nggak ngaji di masjid Al-Fatih ya. Bisa saja. Bukan masalah nggak ngaji, jangan-jangan dia sedang foto, atau malah dia tadinya nggak kebagian sholat subuh berjamaah, Tinggalan. cuma karena malu dia nggak pakai konut, atau memang dia tidak berkunut. Jadi bisa saja dia datangnya belakangan karena Pak Komatnya langsung komat, akhirnya assalamualaikum dia nggak kebagian. Akhirnya apa? Dia datang, ternyata setelah sholat subuh semuanya. Jadi dia itu bukan sholat subuh, tapi bukan karena sholat sunnah, tapi ternyata dia sholat subuh yang ketinggalan. Boleh. Yang nggak boleh adalah setelah dia melaksanakan sholat subuh, oh ternyata enggak, Pak Ustaz, dia sholat subuhnya kok bareng saya di belakang, di pinggir saya. Dia sholat, Pak Ustaz. Berarti dia nggak ngaji ke Alka. Ajak ke sini, Pak. Ajak. Pernah saya lihat di beritanya ada. Siang. Iya. Kasih tahu hatta tatlu asy-syamsu, hingga terbit matahari. Setelah terbit matahari jangan langsung sholat, sampai tunggu 1 tombak baru panjenengan melaksanakan sholat sunnah, sholat duha atau sholat sunnah terbitnya matahari. Jadi sholat ini yang kemudian orang tidak paham, seakan-akan sholat terbit matahari pas waktu terbit. Banyak kan? Pas setelah kajian belum selesai saja mereka keluar langsung sholat. Padahal matahari baru terbit. Pas terbit tidak boleh. Tunggu. Ini yang muktamad, yang masyhur. Tunggu dulu sampai 1 tombak naik dikit baru sholat. Biar ada bedanya ngaji sama nggak ngaji. Kemudian wa ba'da sholatil 'ashri hatta taghruba. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar dia melaksanakan sholat ba'diyah. Padahal kita tidak ada kan ba'diyah. Haram hukumnya jenengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang berkaitan dengan sholat yang tidak memiliki sabab. Tapi kalau memiliki sabab, yang penting sababnya dahulu, kemudian melaksanakan sholat. Atau yang bersamaan dengan sabab. Baik.
Hukum sholat yang dilaksanakan setelah asar adalah haram, tidak sah. Jadi jangan sampai panjenengan melaksanakan setelahnya, walaupun panjenengan sholat asarnya di jamak takdim. Berarti kalau jamak takdim, asarnya dimajukan ke zuhur kan? Iya. Kemudian sholat di asar, nggak boleh. Maksudnya sholat sunnah di waktu asar nggak boleh, karena jenengan sholatnya setelah asar. Cuma karena asarnya aja dimajukan ke zuhur, namanya jamak takdim. Baik. Sebenarnya ada sabdanya Nabi itu, memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini ada. Kesimpulannya adalah dari 5 waktu ini ada 3 waktu yang dilarang sholat yang berhubungan dengan waktu terbitnya matahari, terbitnya istiwa, dan kuning sore matahari sampai terbenam. Ini yang paling, kalau siang istiwa itu kan kalau tidak semua hari, tidak semua waktu. Kalau hari Jumat masih diperkenankan panjenengan. Jadi nggak usah mikir-mikir jenengan, nggak usah mikir-mikir apakah jenengan ini sudah ketika hari Jumat, wah ntar istiwa, ntar saya sholat sunnah ini masuk kepada waktu haram, enggak. Karena kalau sudah hari Jumat, sholat apa saja diperkenankan, asal jangan minta sholat agar panjenengan wafatnya, tidak boleh. Atau jenengan mau keluar rumah, itu keluar rumah dulu apa sholat dulu? Duluan sholat apa keluar rumah? Sholat dulu. Nah, jenengan kan mau keluar, karena jenengan mau keluar sehingga panjenengan kan ada sholat sunnah sebelum keluar rumah. Sebelum dulu atau keluar dulu? Sebelum sholat dulu ya, baru keluar. Iya. Harus sesudah. Jadi begini, kan ada sholat sebelum keluar ke rumah. Niatnya itu sabab dia sebelum keluar atau Sebelum keluar. Jadi yang diharamkan itu kan sababnya apa, sholatnya dulu kemudian sebabnya dulu kemudian apa ya, yang diharamkan itu sholat dulu kemudian sababnya diakhirkan. Kita kalau mau keluar rumah, sababnya keluar rumah atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Bukan, kan kita mau sholat karena keluar rumah. Sabab kita sholat, berarti sababnya belakangan atau depan? Belakangan. Berarti ketika istiwa hari-hari biasa mau keluar rumah, jenengan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Pokoknya apapun yang berkaitan, yang panjenengan selain sabab yang terdahulu, sabab dulu kemudian sholat atau yang bersamaan, maka panjenengan tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau sholat qadha walaupun sholat sunnah boleh. Sholat qadha boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun saktatus sholati sittatun. Jadi kita akan masuk kepada fasal menjelaskan tentang saktah diam dalam sholat. Nah, jadi kita kan biasanya ada diamnya dalam sholat kan? Nanti kita akan membahas, cuma karena
ada beberapa yang sudah kecapean. Nah, kita insya Allah yang penting sudah silaturahim dan satu bab kita sudah bahas. Semoga tidak mengurangi keberkahan ini. Sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.